Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Raswa dari anggota Klub Elang Maut Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, saya menyampaikan kepada teman-teman semua ini bukan semata-mata bahwa saya sudah pintar. Saya menggurui teman-teman semua, tidak seperti itu. Dimana di sini saya betul-betul ingin menyadarkan masyarakat banyak bahwa negara kita ini negara hukum, di mana banyak aturan-aturan yang harus kita ketahui. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan, mengingatkan kepada para peternak, petani bahwa kita diatur dalam undang-undang. Jadi buat teman-teman semua, para peternak, mungkin ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Karena masih banyak saya perhatikan di masyarakat menyepelekan ternak mereka. Mereka melepas begitu saja tanpa menyadari bahwa ketika mereka melepas ternak mereka itu akan dirugikan banyak orang. Sebagai contoh, para petani ketika mereka melepaskan ternak mereka, yakin dan percaya dia akan lewat di kebun orang dan memakan tanaman-tanaman yang dia lewati. Dan di situ saya sangat prihatin melihat para petani ini. Sampai kapan mereka diperlakukan seperti itu? Mereka tidak akan pernah sukses. Yang akan sukses nantinya para peternak. Di mana di dalam pasal ini ada dua pasal yang mengikatnya, diantaranya pasal 278 dan pasal 279. Oke, saya akan jelaskan pasal 278 berbunyi, setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Oke, baiklah, saya akan jelaskan lagi pasal 279 ini, di mana pasal 279 ini juga mengikat para peternak. Pasal 279 berbunyi, ayat 1, setiap orang yang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Lagi-lagi di sini di pasal 279 dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Jadi di sini ditekankan di ayat 1 ini, setiap orang yang membiarkan baik itu sapi, kerbau, kambing dan lain-lain sebagainya itu membiarkan lepas begitu saja, mereka itu dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Dan di sini juga dijelaskan bahwa walaupun itu tanah perumputan, tak ada tanaman di situ, itu juga dikenakan. Sedangkan di pasal 278 tadi itu dijelaskan bahwa tanaman-tanaman berarti itu perkebunan. Sedangkan di pasal 279 ini walaupun ini bukan kebun, ketika dia masuk di lokasi orang lain yang bisa merugikan mereka bisa pakai pasal 279. Oke, saya akan berikan contoh di mana masih banyak masyarakat yang belum sadar bahwa mereka melepaskan ternak mereka itu mereka tak sadar bahwa akan merugikan banyak orang. Seperti contoh para petani, para pengendara dan lain-lain sebagainya. Kasih contoh pengendara. Pada saat pengendara sepeda motor, baik itu mobil dan lain-lain sebagainya, mereka lewat di malam hari, mereka tidak akan melihat dengan jelas ketika ada binatang peliharaan yang lewat di depannya. Karena ini banyak terjadi di tempat-tempat di luar sana, ketika mereka lewat di malam hari, mereka tak melihat jelas bahwa di depan mereka itu ada sapi, kerbau, dan kambing yang lewat depannya. Karena mereka tak menyangka bahwa akan ada orang yang melepas ternak mereka begitu saja. Selanjutnya ayat 2, di mana ayat 2 ini dijelaskan bahwa ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dirampas untuk negara. Jadi di mana di sini sudah jelas dikatakan bahwa ketika ada ternak baik itu sapi, kerbau, kambing dan lain-lain sebagainya ada yang dilepas begitu saja, negara bisa mengambil alih, negara bisa memilikinya karena sudah jelas dikatakan di sini di pasal 279 bahwa ternak yang dilepas begitu saja
negara bisa memilikinya. Mungkin teman-teman semua bertanya-tanya, apa itu kategori 2? Di mana pasal 278 tadi dikatakan pidananya kategori 2? Pasal 279 lagi-lagi dikatakan kategori 2. Mungkin teman-teman semua, apa itu kategori 2? Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman semua. Kategori 2 itu artinya denda sebesar 10 juta. Bayangkan teman-teman, ketika harga sapi, harga kambing kalian seharga 2 juta, 5 juta, ketika tuntutan mereka ini terbukti di persidangan dan diterima oleh hakim, kalian akan membayar denda 10 juta. Bayangkan. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, ayo mari kita sadar tentang hukum yang ada di negara kita ini, supaya petani, peternak sama-sama sukses. Karena akan lebih bagus lagi ketika kita semua sukses. Jangan sampai kita sukses di atas penderitaan orang banyak. Kalau ada kata-kata, ucapan yang kurang baik menurut teman-teman semua, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin inilah kekurangan saya. Dan saya juga sadari bahwa saya bukan orang sempurna. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.